Ya, oke. Haleluya saudaraku. Ya, baik, puji Tuhan. Baik, saya juga menyapa semua saudara-saudara yang mengikuti kebaktian dan beribadah bersama kami dari media internet dari berbagai tempat. Memang sepertinya Tuhan memberikan kepada saya yaitu sebuah pelayanan untuk memberkati banyak anak-anak Tuhan di berbagai tempat di seluruh Indonesia lewat media internet, ya. Lewat media internet, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang satu perjuangan tidak menerima tanda binatang dan juga yang bertobat dari dosa-dosa tanda binatang yang sangat membutuhkan firman Tuhan. Saudara, saya tidaklah penting, saya hanyalah salah satu hamba Tuhan yang berjuang di garis perjuangan seperti ini. Saya tunaikan tugas saya dengan sebaik mungkin, sekuat tenaga saya, ya, saya bawa dalam doa dan semuanya. Dan biarlah saudara kita semuanya terus berjuang. Kiranya Tuhan mendapati kita semua suatu hari nanti layak untuk menyambut hari kedatangannya. Haleluya saudaraku. Apakah saudara sudah fokus? Apakah saudara sudah siap untuk menyambut firman Tuhan? Haleluya. Baik. Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan saya bawakan yaitu ujian dan pertempuran. Jadi di akhir zaman ini adalah zaman ujian dan pertempuran. Kenapa saya tidak pakai kata perang, peperangan, tetapi pertempuran? Karena kalau perang itu melibatkan banyak orang, ya, bisa melibatkan bangsa, satu bangsa begitu ya, atau minimal lah banyak orang. Tapi di akhir zaman ini tidak demikian. Pertempuran, siapa yang siap, siapa yang berjaga-jaga, ya, siapa yang mempersiapkan keluarga kecilnya, siapa yang lengah, siapa yang tidak berjaga-jaga, siapa yang mengabaikan, siapa yang gegabah juga banyak. Makanya saya tidak pakai kata peperangan karena tidak semua terlibat, tetapi pertempuran. Ya, mari kita baca ayat-ayatnya. Yang pertama kita baca dalam Daniel pasal 12 ayat 10 sampai 13. Judulnya ujian dan pertempuran di akhir zaman. Daniel 12 ayat yang ke-10 sampai 13. Judulnya akhir zaman. Haleluya. Marilah kita membaca saudara-saudara. Daniel pasal 12 ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa di sini ada ujian. Dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Lalu kemudian juga di sini juga akan ada dan juga sudah ada. Sekarang karena kita sekarang sudah ada di akhir zamannya, bahwa ada juga pertempuran, saudara-saudara. Tentu saja pertempuran ini bukan berbicara soal pertempuran seperti yang ada di Timur Tengah sekarang ini di Israel. Ini pertempuran dalam kehidupan. Dan bila kita melihat di dalam Alkitab, maka pertempuran ini Alkitab jelas mengatakan ini adalah peperangan rohani. Ada haleluya saudara? Nah saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa bukan perang? Karena saudara ini dihadapi oleh
Alkitab berkata, zaman kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Bagaimanakah Nuh menghadapi pada waktu itu air bah yang datang? Kalau sekarang ini saya sebut sebagai gelombang tsunami, badai akhir zaman yang datang. Nah, waktu Nuh menghadapi air bah yang datang, dia menghadapinya bersama dengan keluarga kecilnya. Itu sebabnya saya sampaikan di sini bahwa bukan perang tetapi pertempuran. Pertempuran yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan dalam keluarga kecil masing-masing. Terlebih lagi ya, karena Tuhan Yesus berkata pada waktu hari kedatangannya, ada 2 orang di ladang, satu diambil, satu ditinggal. Ada 2 orang di tempat tidur, satu diambil, satu ditinggal. Berarti lebih ketat lagi saringannya. Ini adalah apa saudara? Adalah keselamatan pertempuran pribadi. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Nah, gelombang yang dihadapi atau badai yang dihadapi itu sama. Musuh yang dihadapi sama. Di akhir zaman ini kita sudah sering menyebutkannya dan berperang dan dalam peperangan rohani, dalam doa-doa kita, dan kita menyebutkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat senjata doa kami robohkan kau benteng-benteng roh-roh antikristus. Itu dia. Haleluya saudara. Kami robohkan kau dalam nama Yesus. Itu musuhnya. Lalu roh-roh jahat yang bekerja di akhir zaman, semua tipu muslihat iblis di akhir zaman kami robohkan dalam nama Yesus. Itu saudara-saudara. Akhir zaman ini hari-harinya sudah kira-kira 3 tahun ini. Dan saya bersyukur selama 3 tahun kita semuanya sudah angkat senjata doa. Haleluya. Nah, saya menghimbau, ya, hanya itu yang bisa saya lakukan, dan mendorong anak-anak Tuhan yang berjuang di garis perjuangan 5 garis bijaksana, bahwa saudara, satu-satunya cara untuk menghadapi yaitu musuh di akhir zaman ini, dan tidak ada cara lain, hanya satu, yaitu saudara harus menghadapinya dengan berdoa. Semua informasi yang saudara terima tentang akhir zaman tidak bisa membawa saudara kepada kemenangan. Sebab musuh yang datang ini adalah roh kegelapan. Dan dia datang dengan tipu muslihat. Saya pernah buat videonya dulu, kalau tidak salah ada khotbah saya dulu. Saya berkata mereka punya teknologi, mereka punya uang, mereka punya roh-roh jahat. Itu dia saudara musuh kita. Lalu saya berkata dalam khotbah saya dulu itu, ada cuplikan videonya. Tetapi di dunia ini Tuhan menyediakan kepada kita ada firman Tuhan. Gitu saudara. Haleluya saudara. Lalu kemudian Tuhan juga menyediakan ada Roh Kudusnya dalam dunia ini. Lalu kemudian juga saudara saya tambahkan, ada juga malaikat-malaikat perang Tuhan di bumi ini. Daniel 12 ayat 1. Haleluya. Dan juga ada tentara Tuhan di akhir zaman, saudara dan saya. Haleluya. Jadi saudara menghadapi musuh ini, saudara tidak ada cara lain. Bila kita hanya memiliki firman Tuhan, tetapi kita tidak berdoa, maka senjata yang dahsyat yaitu firman Tuhan tadi tidak aktif. Saudara kalau tidak percaya, lihat saja, buka saja dalam buku Efesus pasal 6. Ayo buka Efesus pasal 6. Saya masih melihat sampai sudah 3 tahun ini, banyak anak-anak Tuhan hanya mengupas firman Tuhan, tetapi kurang dalam berdoa. Sangat disayangkan. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu untuk membangun kekuatan rohani. Semoga masih ada. Dan semoga di waktu yang sisa ini, yang masih ada ini, semoga anak-anak Tuhan yang berjuang
sedang terkena tipu muslihat iblis. Saya berdoa dan berkhotbah sekarang, semoga saudara yang ada di internet yang berjuang di garis perjuangan seperti kami ini, semoga saudara membuang diri saudara di dalam arus, di dalam perkumpulan atau di dalam kegerakan berdoa. Ada yang lain. Coba baca dalam Efesus pasal 6. Semoga saudara menanggapinya dengan serius. Sebab bila tidak, nanti arus daripada musuh itu bisa mengalahkan saudara dengan tipu muslihat. Hal ini tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa. Kan ada itu yang di internet, tenang, tidak bisa tenang. Kan ada gitu yang ketawa-ketawa ya, tenang, tidak bisa tenang. Saudara harus bangkit dan mulai berdoa. Gitu. Kalau masih di grup-grup, ya, cuman hanya ibadah, dan ibadah bagus. Tapi saya beritahu, itu senjata-senjata firman Tuhan itu tidak aktif. Dari mana ayatnya Pak Pendeta? Baca, setelah baca, kerjakan. Efesus 6. Lihatlah ini perlengkapan rohani. Dan terimalah, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, ikat pinggang firman Tuhan. Kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan, itu juga firman Tuhan. Melindungi dada. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, itu firman Tuhan. Semua firman Tuhan. Terus dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, itu firman Tuhan. Haleluya. Terus apa? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Itu firman Tuhan. Ketopong keselamatan, firman Tuhan yang membaharui pikiran. Apalagi di akhir zaman ini. Dan terus, dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah, firman Tuhan. Apa dikatakan begini? Dalam segala doa. Jadi kalau nggak pernah berdoa, semua senjata itu tidak aktif. Itu hanya bisa diaktifkan dalam segala doa. Ya, terus dan permohonan. Terus berdoalah terus setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi semua saudara sudah lihat betapa pentingnya berdoa. Saudara-saudara, musuh yang datang ini adalah, saudaraku, sama. Namun kita semua masing-masing hadapi dalam kapal masing-masing, dalam keluarga kecil masing-masing, pribadi masing-masing, dalam kumpulan-kumpulan kecil masing-masing. Makanya saya sebut sebagai pertempuran. Angkat senjata doa, saudara. Haleluya, saudara. Ya, saudara-saudara, ya. Sama seperti Nuh. Nuh dia mengurus keluarganya dengan sebaik mungkin. Mereka sangat fokus karena yang datang ini tidak main-main, menenggelamkan dunia. Di akhir zaman ini yang datang ini adalah peperangan rohani yang terakhir. Ini adalah musuh yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Ini adalah tipu muslihat yang terakhir. Tentu saja kalau yang paling terakhir, yang paling dipersiapkan, yang paling licin, yang paling jahat, di mana akan ada, saudara-saudara dikasih Tuhan, musuh ini datang. Lalu orang-orang yang tidak bersiap, yang tidak tahu cara mengangkat senjatanya, yang hanya suka berkumpul
untuk membicarakan firman Tuhan, bagus. Tapi saudara, bila saudara tidak berdoa, maka itu tidak aktif. Yang datang ini bukan mengajak untuk diskusi. Dia datang untuk bertempur. Dia datang tidak dengan damai. Dia datang untuk membinasakan. Ada haleluya saudara-saudara. Inilah firman Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kita. Satu-satunya jalan untuk kita bisa menang di akhir zaman ini, yaitu jalan bertempur dalam mengangkat senjata doa kita. Saya sudah pernah membagikan kepada kita kemenangan minimal kalau kemenangan maksimal itu begini. Roh Antikristus ini datang atau semua tipe muslihatnya, semua gereja tidak terkena tanda binatang, ataupun kalaupun yang sudah terkena oke lah, tapi semua bertobat misalkan. Lalu anak-anak Tuhan yang mengerti, semuanya angkat senjata doa. Saya percaya nggak bisa masuk Indonesia. Tapi karena ini bukanlah peperangan, saya berkata ya, karena nggak bisa kita ajak. Saya dulu punya visi. Visi saya bukan visi dari saya, Tuhan yang suruh sama saya. Bangun pasukan doa. Saya berusaha membangun pasukan doa. Saya berpikir saya bisa kumpulkan 100 orang berdoa untuk Indonesia. Ternyata tidak mudah. Tapi itu pun sudah sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita berdoa, kira-kira angka 12 sampai 14. Dan itu tiap minggu, seminggu 2 kali. Dan sudah 1 tahun lebih. Orang-orangnya itu saja. Dan saya pikir kalau Tuhan dulu membuat pasukan Gideon 300 melawan berapa? 135.000. Jadi saya pikir 14 untuk kemenangan yang karena Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan bukan masalah jumlah, betul tidak saudara? Haleluya saudara. Tentara Gideon yang sedikit itu kalau dibanding-bandingkan ya, 135 lawan 300 itu 1 orang tentara Gideon menghadapi 450 musuh. Ya, mau pakai ilmu perang apa itu saudara? Mau pakai jurus apa? Ya, mau pakai jurus orang gila pun tidak bisa menang. Jurus orang gila itu bagaimana? Bawa pedang putar seperti helikopter. Wow, karena 450 saudara. Bayangkan saudara. Sampai capek pun saudaraku tetap juga tidak bisa menang. Itu kalau dihadapi secara manusia. Itu sebabnya saya berkata, di akhir zaman ini tidak ada jalan lain. Jalan perang kita adalah dengan berdoa. Amin. Haleluya. Dan ada jalan lain. Gideon meninggalkan banyak orang dan bergerak dengan 300. Dan Tuhan berikan kemenangan dalam peperangan Gideon. 300 lawan 135.000. Yang begitu itu ditulis di Alkitab bukan sebagai cerita, bukan sebagai bahan khotbah pendeta, bukan sebagai saudara mengetahui kisah Gideon, tapi itu sebagai strategi perang. Itu sebagai strategi tempur, supaya sebagaimana Gideon menang melawan 135.000 tentara musuh, kita keluarga kecil saudara, pribadi saudara yang bukan siapa-siapa ini, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di akhir zaman ini saya bilang mengerikan.
Mengerikan. Orang-orang yang terbiasa, yang memang ada di posisi mereka, para pendoa, orang-orang yang memang pada tempat mereka. Makanya ada dalam buku Yesaya, kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, Yesaya pasal 26 atau berapa, atau Yesaya. Nabi ini menangis, dia tidak mau dihiburkan karena keruntuhan putri bangsaku. Dia berkata, kenapa pahlawan-pahlawan diikat tanpa peperangan begini? Orang-orang hebat. Maka saya berkata, ngeri. Orang-orang hebat, pendeta-pendeta hebat, sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada yang mengkhotbahkan tentang sebuah penyesatan yang sangat berbahaya di akhir zaman ini, yang terdapat dalam Wahyu 18 ayat 23 yang dikatakan, oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Saudara, saya kasih tahu kenapa nggak bisa dikhotbahkan, karena memang mereka sudah terkena kepada penyesatan parmakeia. Lihat betapa mengerikannya situasi. Sehingga sampai hari ini mereka berkata, tanda binatang yang mana? Itu bukan tanda binatang. Sementara saya dan saudara, saya terus berkhotbah. Saudara, kalau memang orang-orang ini tidak mau sadar, saudara, selamatkan diri saudara. Karena saya beritahu, musuh itu datang, diminta atau tidak dia datang, memang dia mau berusaha untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dia sudah dapatkan itu lewat parmakeianya, semua bangsa disesatkan. Gereja-gereja menaruh karpet merah untuk penyesatan terbesar yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Seharusnya harapan kita gereja menang, tetapi gereja terkena tipu daya, persis seperti Hawa. Hawa dan Adam adalah Adam manusia pertama, diciptakan dari debu tanah. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Mereka bersama-sama dengan Tuhan, bercakap-cakap betapa dahsyat dan luar biasanya mereka. Namun dengan tipu muslihat, Hawa jatuh dan Adam jatuh. Saudara-saudara mau dikasih Tuhan, dan saya beritahu bahwa musuh ini datang. Nanti kan kita lihat, saya sudah susun bapak saya. Satu-satunya pertolongan dalam menghadapi ini, waktu yang terus berjalan, dan waktu saya sudah pernah khotbahkan juga, waktu yang ada sekarang ini adalah waktu yang sisa. Yang tertinggal sekarang ini hanya tinggal waktu. Jangan bermain-main dengan waktu yang sekarang masih ada bagi kita sekarang. Jangan dibuang-buang waktu itu. Jangan salah kita mempergunakan waktu. Haleluya, saudara. Karena hanya itu sekarang di sisi. Satu-satunya pertolongan dalam menghadapi pertempuran di akhir zaman ini adalah hanya satu dan satu-satunya. Dengarkan sekarang. Itu adalah dengan urapan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara lihat, Daud orang diurapi Tuhan. Amin, saudara. Tapi Daud juga berkata, Saul juga orang diurapi Tuhan. Saudara mengerti? Tapi Daud, apa perbedaan Daud dengan Saul? Saul tidak pernah menyelesaikan dosanya. Saudara paham? Dosa apa itu? Yang sangat terkenal sama Saul, dosa tentang Amalek. Dia anggap itu tidak. Tapi Daud, mana lebih mengerikan dosanya Daud sama Saul, saudara? Daud itu pembunuhan berencana. Dan betapa mengerikannya dosa Daud. Tetapi Daud bertobat. Itu yang membedakan kedua orang yang diurapi Tuhan ini. Dan Daud dikatakan,
Kutemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata firman Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Lihat. Dibandingkan dengan Saul. Saul itu waktu dia berdosa tentang Amalek, ditegur oleh Nabi Samuel. Wah, waktu Daud ditegur Samuel itu langsung guling-guling tuh, langsung mengoyakkan bajunya. Dan satu kerajaan tahu bahwa Daud bertobat, dia berpuasa, dia merendahkan dirinya. Gitu Daud. Tapi Saul ketika ditegur dosanya tentang Amalek, Saul berkata begini, aku telah berdosa kepada Tuhan. Sampai berapa kali? 2 kali. Ini saya semoga saudara terang ya, ada di internet juga biar tahu. Lalu setelah itu dia bilang gini, tapi tunjukkan hormatmu kepadaku di hadapan tua-tua Israel dan di hadapan seluruh umat Israel. Saul minta dihormati. Itu kegagalannya Saul. Kalau Daud ditegur langsung guling-guling, duduk dalam debu, pakai kain kabung, koyakan baju kerajaannya. Saul enggak. Dia dia pasang standing, jaga stand, ya, jaga posisinya, jaga dia. Dia nggak mau disuruh bertobat. Padahal orang bertobat itu suruh akuilah dosamu, datanglah dengan kata-kata penyesalan. Nah, sekarang saudara-saudara yang sudah saya sampaikan tadi, Wahyu 18 ayat 23, satu pendeta pun nggak pernah saya lihat dengan mengkorbankannya. Seharusnya jemaat itu anak-anak Tuhan ya, dari berbagai gereja. Gereja apa saja deh, karena gereja sebenarnya sih nggak pakai merek sebenarnya. Zaman-zaman dulu kan gereja yang ada di rumahnya Priscilla gitu loh. Haleluya saudara. Nah sekarang gereja apa saja deh gitu ya. Coba saudara cerdas apa? Ya, saya nggak mau pakai kata cerdas. Coba saudara kembangkan rasa keingintahuan saudara supaya saudara selamat gitu. Haleluya saudara. Maaf ya. Aduh udahlah, nanti jam sekali nanti saya dibilang kalau saya pakai istilah-istilah. Saudara, ya coba jangan begini. Nah ya, ada yang penting Pak Pendeta bilang aman-aman. Jangan gitu, coba. Karena saya sudah kasih tahu nih, pendeta saudara nggak pernah bisa mengkhotbahkan Wahyu 18 ayat 23. Masa saudara bangga sama pendeta saudara yang nggak bisa mengkhotbahkan Wahyu 18 ayat 23? Saya akan bertanya, apakah pendeta saudara nggak tahu yang begitu? Itu sangat berbahaya, tahu nggak? Wahyu 18 ayat 23 ini kepada semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dari gereja mana saja. Saya kasih catatan dulu di depan, nggak usah nanti cari saya. Saya cuma mengerjakan tugas saya di gereja ini. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Nah, pendeta saudara sampai hari ini nggak pernah khotbahkan Wahyu 18 ayat 23. Kalau perlu saudara tanya sama Pak Pendeta, Pak Gembala, ada pendeta dari Bali bilang itu ada penyesatan berbahaya di akhir zaman. Wahyu 18 ayat 23. Coba khotbahkan kepada kami. Gitu. Bisa nggak mau khotbahkannya? Saya menduga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang penyesatan itu lewat barang farmasi. Dia menyesatkan semua bangsa sudah masuk, dan itu barang tersebut disebut sebagai juru selamat di masa pandemi. Saudara, maksud saya begini, kalau memang saudara nggak sayang kepada keselamatan jiwa saudara, ya ada pasti juga saya juga tidak ada kepentingan. Tapi coba saudara tanya sama pendeta saudara. Kembangkan rasa keingin saudara berhak untuk bertanya, minta penjelasan kepadanya. Kalau dia sudah tidak bisa menjelaskan, saudara sudah tahu ada sesuatu yang salah di sana. Lalu saudara carilah di internet, apa sih Wahyu 18 ayat 23, nggak usah cari saya, Bapak Ibu. Karena banyak orang berkata gini, hei Pak Gede itu yang dari Bali, dia ngomong begitu karena dia mau supaya kita ikut sama dia, supaya kita jadi jemaat dia. Nah, haleluya saudara. Ini saudara tahu, di sini berdoa sahabat saya semuanya, mereka senyum semua sama saya. Nggak ada itu. Tapi supaya saudara
Saudara tahu, jadi kalau pendeta saudara sudah mulai gelagapan dan tidak tahu cara menerangkan apa itu penyesatan oleh parmakeiamu, semua bangsa disesatkan, dan tahu saudara itu sangat berbahaya. Itu bisa dikatakan begini, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Itu suara perjamuan kawin anak domba, itu bisa menghilangkan pengharapan akan hal tersebut. Kawanku, kan bukankah itu hal yang sangat penting? Untuk apa kita jadi anak Tuhan di akhir zaman ini? Lalu kemudian pendeta saudara diam saja. Kalau dia diam, maaf ya, mungkin dia mau menghindar. Saudara kejar, tanya sama dia, Pak, bukankah sangat berbahaya yang ini? Nanti kapan kami ketinggalan semua? Bisa memadamkan, tidak kedengaran lagi suara rapture di dalam kita. Itu penyesatan itu sangat berbahaya. Coba. Lalu begini dikatakan ayat itu juga berbunyi begini, dan bisa memadamkan cahaya lampu di dalammu. Betapa mengerikannya kawan-kawanku. Saudara jemaat-jemaat Tuhan di mana saja, nah ini saya tumben nih kayak gini. Ya ini memang Tuhan kasih saya mimbar ini, saya pakai ini untuk mendorong semua anak-anak Tuhan. Supaya saudara berhak mengetahui apa kata firman Tuhan, apa hal yang sangat berbahaya di akhir zaman ini, sudah 3 tahun ini. Dan supaya saudara tahu bagaimana jalan keluarnya. Sebenarnya saya kasih tahu jalan keluarnya cuma satu, kawan-kawanku, bertobat, lari sama Tuhan Yesus. Udah deh. Kalau sebab ini yang begini hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong, yang lain tidak ada yang bisa. Haleluya saudara. Yang begini ini hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong. Tapi bagaimana Tuhan Yesus bisa menolongmu saudara? Kalau pendetamu sendiri tidak pernah mengkhotbahkannya dan berkata, oh tenang aja semua baik-baik saja. Ini tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Saudara harus selamatkan diri saudara, minimal diri saudara selamat, suami saudara bisa selamat, istri saudara bisa selamat, minimal anak-anak saudara bisa selamat. Kenapa serahkan keselamatan sama orang yang tidak mau mengkhotbahkan tentang penyesatan parmakea di akhir zaman? Saudara tanya sama saya, Nehi, Yesus sudah mati bagi saya, lalu kenapa pendeta ini tidak mau khotbah tentang parmakea? Coba. Semoga khotbah tentang parmakea mulai dikhotbahkan. Dan saudara itu tidak ada jalan lain. Pendeta saudara juga harus bertobat. Bertobat aja rame-rame. Lalu Pak Pendeta, Bapak sombong sekali. Saya nggak tahu cara mau beritahu sama saudara. Gini aja caranya, terus terang. Ini kan terus terang namanya. Seorang sahabat memukul dengan apa itu? Kan ada itu hal itu. Dia menikam dari depan gitu. Kalau seorang sahabat. Kalau seorang musuh itu dia gitu, sahabat itu dari depan dia, bukan dari belakang. Dia kasih tahu yang ini dari depan dia kasih tahu, bukan dari belakang, bukan ngomong di belakang. Banyak yang ngomong di belakang saya banyak, tapi udahlah. Saya mau berlari-lari pada panggilan surga. Haleluya saudara. Oke. Nah saudara. Jadi satu-satunya cara ini supaya saudara bisa selamat di akhir zaman ini. Lalu mungkin ada orang berkata begini, tapi Pak Pendeta, kami juga punya urapan Tuhan begini. Benar, Saul juga diurapi. Makanya saya bilang tadi, haleluya saudara. Ya. Tapi Saul tidak pernah menyelesaikan dosanya tentang Amalek. Dan saudara tahu gimana ceritanya itu? Terakhir begitu. Dia menyelesaikan dosanya, akhirnya dia pergi kepada perempuan penyihir di Endor. Lalu tidak dipanggilkan Samuel. Keluarlah setan yang menyerupai Samuel. Lalu waktu itu Saul sudah lama kejadian itu. Dia sudah melupakan dosanya, dia nggak mau bereskan. Dia minta dihargai, dihormati. Lalu kemudian setan tersebut berkata begini, waktu itu Saul mau mencari petunjuk Tuhan tentang Filistin. Tiba-tiba setan tersebut berkata begini, Saul dosamu Amalek. Langsung saja setelah itu Saul saudaraku terkaget setelah mati. Lalu kita mencatat, lalu dia rebah dan memanjang di tanah. Setelah itu dia pergi ke pertempuran, dia mati di medan pertempuran. Jangan sampai nanti setan yang mengingatkan dosa kita. Dosamu sudah terima tanda binatang, tidak pernah bertobat. Jangan sampai gitu.
Kalau ketemu hamba Tuhan seperti saya kasih peringatkan, bersyukur. Ya, waktunya untuk bertobat. Haleluya. Baik, kita lanjut. Saudara dengarkan, ada seorang ahli komputer. Dia ahli komputer. Dia sangat terkenal di dunia. Saya nggak perlu menyebutkan namanya. Saya rasa saudara pasti tahu. Dia banting setir kepada kesehatan. 3 tahun ini siapa kerjanya? Sebenarnya dia sudah bekerja sudah lama, tapi nggak kelihatan. Mulai kelihatan ketika sudah 3 tahun ini, mulai pandemi. Dia banting setir kepada farmakeia, farmasi. Lalu dia sangat mempromosikan kesehatan farmakeia tadi. Tanda binatang tadi yang kalau kita nggak terima, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa jual beli, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa apa. Menggenapkan ciri khas tanda binatang. Tidak bisa jual dan beli. Lanjut ya. Dan kemudian dengar baik-baik, 3 tahun itu dia sangat ini ahli komputer. Lalu banting setir ke kesehatan, dengar. Dan 3 tahun ini dia sangat agresif. Dia sangat agresif. Terus, dia sangat agresif. Dan sejak 3 tahun, dan kemudian saudara, di tahun 2020 dia membuat sebuah hak paten. Hak patennya saya sebut saja, WO 2020 06. Kira-kira saudara tahu nggak selanjutnya habis 06 apa? 06 lagi terus 06 lagi. Sudah lihat ciri-cirinya, haleluya saudara. Kenapa nggak ngeleset sedikit deh? 06, 06, 05 gitu loh. Haleluya saudaraku. Kenapa nggak gitu? Kok nggak gini? 06, 06, 01. Kok 06, 06 dan 06? Saya beritahu, musuh bahkan sangat percaya diri. Mereka sangat percaya diri bahwa sampai sejelas itu pun gereja pasti kena tipu. Itulah PD-nya musuh kita ini. Tapi enggak dengan kita saudara. Kita waktu tahu, hati-hati, haleluya saudaraku. Kita enggak gitu. Tapi saudara tanya, yang gereja-gereja ini makanya inilah dia, ya. Ini adalah ujian-ujian. Sebentar kita akan lihat bagian ujiannya. Kita lihat dulu bagian pertempurannya. WO 2020, 06, 06 dan 06. Sangat agresif. Sangat agresif. Seorang diri loh. Sangat agresif. Terus lanjut begini. Tentu saja antek-anteknya banyak. Terus gini. Sekarang dia datang kepada negara-negara yang sudah menandatangani pandemic treaty. Dan saya baca bahasa, saya lihat saudara di internet orang sudah mulai menggambarkan dia. Dia digambarkan, yaitu dia dengan his mosquitoes army. Dia dengan pasukan nyamuknya. Gitu. He and his mosquitoes army. Coba bayangkan. Bahkan mungkin yang begini, mungkin anak-anak nggak tahu. Begitulah ya. Begitulah saya melihat betapa peperangan di akhir zaman yang terakhir ini penuh dengan intrik, tipu muslihat. Sampai-sampai pihak musuh ini, orang-orang bisa melihat dia sebagai orang yang baik gitu loh, yang membawa kepada kebaikan, padahal sebenarnya dia sedang datang dengan pasukannya. Ada haleluya saudaraku. Nah saudara-saudara, memang teknologi itu membantu. Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman teknologi akan semakin bertambah. Tetapi ketika dia dipakai, teknologi ini dipakai oleh kerajaan kegelapan itu, maka saudara, itu adalah sebuah perang yang datang di akhir zaman ini. Perang dalam kehidupan.
Bukan perang seperti di Israel, bukan. Ini perang yang bisa menyebabkan bukan hanya orang meninggal dunia, bukan, tetapi menyebabkan orang bisa binasa ke neraka yang kekal selama-lamanya. Ini yang sangat berbahaya. Dan saudara, Alkitab juga mencatat bahwa musuh kita ini dikatakan dia itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Makanya saya pernah mendengar istilah itu dan saya sampaikan pada saudara, war on blood, war on DNA, peperangan pada darah sekarang, peperangan pada DNA, itu yang diincar oleh musuh ini. Dikatakan di Alkitab, perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Kenapa dia gak mabuk sama darah manusia pada umumnya? Enggak dibilang. Jadi memang yang diincar ini adalah setan sangat tidak ingin anak-anak Tuhan sampai menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya bersama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tidak, dia mau batalkan itu. Dia mau supaya anak-anak Tuhan batal, kalau bisa gak jadi masuk ke surga, supaya bersama dengan dia dibakar di api neraka selama-lamanya di dalam lautan api. Itulah yang maksudnya. Oleh karena itu kita harus mengerti. Ada haleluya saudara. Nah sekarang dia datang dengan, yaitu disebut sebagai, dia datang dengan his mosquito army. Dia memproduksi, dia memproduksi nyamuk di laboratorium 30 juta dalam 1 minggu. Bayangkan, 30 juta nyamuk dalam 1 minggu. Dan ini disebut sebagai nyamuk yang sudah mengalami rekayasa genetika. Dan saudara, yang begini ini saudara nggak bisa lihat kejelekannya, enggak. Yang ditampilkan yang baik-baik. Contoh misalkan, ini nanti nyamuknya baik, dia bisa menekan apa dan apa. Dia bisa menekan nanti lonjakan daripada demam berdarah atau apa. Tapi kan di laboratorium kita nggak tahu apa yang dimasukkan ke dalam nyamuk itu. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Mungkin begitu memang dibilang bungkusnya, tapi di dalamnya entah apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Bayangkan saudaraku, bukankah kita disuruh pergi beli baygon, kita semprot nyamuk, ini kok malah nyamuk dikirim berjuta-juta ke mana-mana. Tapi saya mendengar di Pulau Bali, saya bersyukur kita tinggal di Pulau Bali, dan kita juga sudah berdoa selama ini. Haleluya saudaraku. Dan Tuhan sudah menjawab doa kita, saudaraku. Ya, ini beritanya bisa dibaca di mana-mana beritanya. Ya, dibaca di mana-mana. Dan memang kita sudah mendoakan selama setahun, saudara. Dan ternyata itu dihancurkan. Dan saya baca berita tadi pagi dari salah satu grup, ya, karena nggak bisa di Bali, dikirim ke Jakarta, saudara. Karena begini, firman Tuhan berkata apa? Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya begini, kalau kamu sedikit berdoa berarti kamu sedikit mendapatkan kemenangan. Kalau kita banyak berdoa maka banyak kita dapat kemenangan. Kalau kita pura-pura berdoa, kita juga dapat kemenangannya pura-pura. Syukur kepada Tuhan Yesus, kita sudah angkat senjata doa selama ini. Ada haleluya saudara. Sehingga saudara, di Pulau Bali ini kita baca beritanya dengan jelas. Tuhan berikan kemenangan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya saudara. Nah, saudara-saudara, saya sekarang memberitahu kepada kita semua, ada banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Mulai dari Matius 1, itu penyesatan Parmakeia. Ini lagi sangat mencurigakan. Habis ini entah apa lagi yang datang, karena begitu banyaknya nyamuk berjuta-juta. Mau dilepaskan katanya. Puji Tuhan, di pulau yang kecil ini, saudara dan saya sudah berdoa. Haleluya saudara. Ya. Nah saudara, nanti ini ada lagi setelah Parmakeia, perang itu. Kuda merah padam yang nomor 3. Saudara aku dikasih Tuhan, setelah perang itu adalah secupak gandum sedinar, kelaparan ya 3 cupak jelai sedinar. Ya, keempat apa? Kuda hijau kuning yang 1/4 bumi. Kerajaan maut dan kerajaan maut.
Ada haleluya saudaraku. Nah, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kelima apa nanti di situ? Ada martir. Saya nggak tahu kalau yang ini, maka semua kita siap. Memang dibilang martir itu adalah yang ditentukan untuk jadi martir. Haleluya saudara. Dan saudara-saudara perhatikan, ini saya kasih pesan sekarang. Saya itu tugas saya memang sudah tunjukkan sama saudara yang penting-penting aja, yang nggak penting udah banyak di dunia ini. Nggak penting, yang penting-penting. Perhatikan dari materai-materai ini ada satu instruksi di tengah-tengah, pas di materai 3. Jangan rusakkan apa? Itu bicara urapan Tuhan. Itulah satu-satunya cara untuk menang menghadapi situasi yang bicara. Tidak ada cara yang lain. Jangan rusakkan minyak urapan Tuhan dan anggur keselamatan dalam Tuhan, juga pengorbanan Tuhan Yesus berjamaah kudus. Kebenaran di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada haleluya. Itu dia saudara-saudara dikasih Tuhan ya. Jadi ini hanya bisa, situasi-situasi sekarang ini hanya bisa dihadapi dengan urapan kuasa Roh Kudus dan berdoa. Haleluya saudara. Jadi saran saya dan dorongan saya mendorong sekarang grup-grup yang ada di Telegram, internet, di mana saja ya, di Facebook, di WA, saudara mulailah berdoa gitu ya. Kalau pemimpin saudara di grup tersebut kurang untuk mengajak berdoa, anggota, Pak yuk berdoa, buatkan jadwal doanya, ini mesti berdoa gitu. Itu caranya ya. Kalau kurang ini mesti berdoa, jangan begini. Jangan nanti pemimpin grup keenakan, tahu banyak firman, tapi tidak pernah ngajak berdoa. Untuk apa ada di akhir zaman? Orang musuh datang bawa pasukannya, banyak sekali persoalan datang, itu hanya bisa dihadapi dengan berdoa. Buka Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi satu-satunya cara saudara untuk menghadapi situasi di akhir zaman ini yaitu dengan urapan Tuhan yang ada pada kita. Dan hendaklah kita menjadi seperti Daud yang suka pada kebenaran firman Tuhan dan suka bertobat. Jangan menjadi seperti Saul, karena sama. Daud orang diurapi Tuhan, Saul orang diurapi Tuhan. Daud berkata, jauhlah aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi orang diurapi Tuhan seperti Saul sudah jelas bagaimana akhir hidupnya. Ada haleluya saudara. Jangan jadi gitu. Kalau memang saudara harus bertobat dari dosa tanda binatang, maka jangan tunda-tunda waktu, berlari pada Yesus bertobat. Yang suka cita sampai di sini katakan haleluya. Baik, kita lanjut sekarang kepada yang satu lagi. Kan tadi judul firman Tuhannya ujian dan pertempuran. Pertempuran sudah jelas. Ya, musuhnya datang. Ini sekarang baru nyamuk. Nanti macam-macam banyak lagi, tapi kita hadapi dengan berdoa. Ada kemenangan minimal. Begini kemenangan minimal itu ya. Saudara, bagi orang yang berdoa, mungkin yang nggak berdoa, yang nggak ada padanya, nggak bisa pura-pura. Pura-pura berdoa supaya pura-pura ada kemenangan, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada itu, haleluya saudara. Kalau nggak benar-benar berdoa, pura-pura berdoa, itu kemenangannya pura-pura pasti. Ya, nggak ada itu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudaraku yang sudah benar-benar berdoa ada pada kita, saudara, nanti gini ya, datang itu nanti api seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Pas semua orang itu kena api, Sadrak, Mesak, Abednego oleh urapan Tuhan diselamat. Itu kayak begitu gitu. Haleluya saudara. Ketika nanti yang lain dimakan singa, Daniel selamat. Gitu loh maksudnya. Haleluya saudaraku. Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Oh, dia mau ditangkap, dia lolos. Gitu loh. Haleluya saudaraku. Kalau memang belum waktunya, kalau memang sudah waktunya baru dia
Makanya dia katakan tidak ada yang berkuasa mengambil nyawaku. Aku menyerahkan, aku punya kuasa menyerahkan nyawaku dan mengambil nyawaku. Kan itu Tuhan Yesus bilang. Dia diurapi. Namanya saja yang diurapi Yesus Kristus. Diurapi. Dan banyak kisah-kisah lainnya. Nuh karena pengurapan Tuhan, air bah datang. Nuh selamat dengan seisi rumah. Coba sebut apa lagi? Ayo saudara bantu saya sebut siapa? Banyak bukan? Yunus, ya Yunus. Siapa di sini yang bisa ditelan ikan lalu kemudian bisa keluar lagi? Bisa sih bisa, tapi bukan keluar dari depan. Keluar dari mana saudaraku? Dari belakang sana. Saudaraku sudah melewati proses. Tapi Yunus keluar dari depan karena Yunus bertobat di perut ikan. Bertobat ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang bertobat, ya itu memang keputusan besar. Jadi bertobat di akhir zaman ini. Ya, oke, baik. Jadi begitu ya. Jadi hadapi dengan urapan Tuhan. Salam kiri kanan, katakan kita hadapi akhir zaman dengan urapan Tuhan dan berdoa. Salam kiri kanan. Hadapi hari-hari di akhir zaman. Hadapi hari-hari di akhir zaman dengan urapan Tuhan dan berdoa. Haleluya. Haleluya ya. Saya juga kasih titip pesan. Bilang kiri kanan, Pak Pendeta titip pesan, bilang. Nah, kalau ada 100% ya. Nah, sekarang ini saya kasih tahu ya. Sekarang bagian begini, jengkel-jengkel, marah-marah, sakit hati, kecewa-kecewa, pikiran negatif, ngomongin orang segala macam yang jelek-jelek itu, tolong kasih 10% aja sekarang kayak gitu. Kenapa? Saya percaya saudara semua sudah cakap, tangguh, dan terlatih untuk mudah mengampuni, mematikan kehendak daging, dan semua hal-hal yang begitu. Supaya 90% energi yang masih sisa sekarang, kita fokus untuk menghadapi pertempuran di akhir zaman. Yang setuju katakan haleluya. Ya saya kasih tahu ya, kalau nanti nggak gitu, saudara misalnya 50% sakit hati ini segala macam gitu, 50% tadi sudah ya, 40% ini negatif gini-gini. Aduh, berubah pikiran saudara dia apa? Gimana saudara mau menghadapi akhir zaman? Musuh datang bawa pasukan nyamuk, 1 minggu dia produksi 30 juta dan tidak tahu apa itu. Lalu saudara, hello, haleluya saudara. Biarlah saudara pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Amin saudaraku. Ya, kenakan firman Tuhan, sudah harus pusing. Saudara, kita harus semakin fokus di akhir zaman. Yang setuju katakan haleluya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Jadi begitu caranya menghadapi pertempuran di akhir zaman. Sekarang ujian. Ujian sebelum akhir zaman, saudara. Ujian sebelum akhir zaman hanya 2. Saya kasih tahu, yaitu dosa dan kehendak daging. Itu aja ujian. Ya. Makanya bagaimana cara mengatasi ujian dosa? Harus kita buah pertobatan. Buah pertobatan. Haleluya. Yang kedua, gimana mengenai ujian kehendak daging? Buah Roh Kudus. Buah karakter Kristus. Itu aja. Dan saya itu sebelum akhir zaman. Nah, jangan sudah di akhir zaman, ujiannya masih di situ. Aduh, sulit-sulitnya bertobat. Berubah. Suruh saya bawa pertobatan, minta ampun, ada. Bahayanya kayak itu kawan. Terus sulitnya berubah karakter, sulitnya untuk mematikan kehendak daging. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang memang itu juga masih, tapi ada satu tambahannya lagi, ujiannya. Ujiannya itu adalah, tambahannya itu adalah itu tadi. Yang kalau sudah kena, dia panjang urusannya. Penyesatan tanda binatang itu. Parmageia tadi. Itu kena kepada tanda binatang, kena tidak bisa jual dan beli. Itu satu-satu itu kalau nggak bertobat, kena strong delusi. Sudah 3 tahun nggak bertobat. Lot dan istrinya dan keluarganya dikasih waktu 1 hari 1 malam, dia bisa buat keputusan sehingga dia selamat. Zaman anak manusia juga seperti zaman Lot. Haleluya. Meskipun dia harus kehilangan
hartanya. Maka saya berkata, kalau harus kehilangan harta, jangan hilang keselamatan jiwa. Kalau harus kehilangan saudara, jangan hilang keselamatan jiwa. Kalau harus kehilangan nyawa, kalau memang ditentukan untuk menjadi martir, jangan hilang keselamatan jiwa. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, nah sampai hari ini banyak belum bertobat. Mau begitu. Kalau nggak bertobat, kena strong delusi. Lama-lama apa lagi? Strong delusi sudah. Lama-lama nanti kelakuannya seperti Simpson di akhir zaman. Lama-lama seperti Saul di akhir zaman. Semua mengulangi. Lama-lama seperti orang tidak mengenali zaman. Begitu isinya. Ya, berputar di situ saja. Padahal jalan pintasnya adalah bertobat. Alih-alih bertobat, muter sana muter sini. Karena minta dihormati. Saya tahu khotbah saya ini didengarkan bukan hanya oleh pendeta-pendeta, tapi juga banyak anak-anak Tuhan. Oke lah, pendeta-pendeta bukan kawan saya lagi, kawan-kawan nggak suka sama saya nggak apa-apa. Tapi mungkin buat anak-anak Tuhan supaya saudara selamat. Nanti kalau ada pendeta saudara yang bilang gini, itu maksudnya dia mau supaya kamu pergi sama Pak Gini karisma pribadi. Nah. Ini aja, coba tanya sama pendeta saudara, bisa nggak dia khotbahkan Pak Maki? Dan firman Tuhan berkata, itulah yang juga menyebabkan dosa apostasia sebelum hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebelum hari Tuhan ada apostasia. Apa itu apostasia? Yaitu tadi. Apostasion adalah surat cerai. Berarti apostasia proses perceraian. Kenapa? Coba saudara pikir, kita ini nggak boleh punya wanita idaman lah. Keras sekali tadi siapa? Oh, haleluya Pak. Dan semua ibu-ibu juga nggak boleh punya pria idaman. Haleluya saudara. Amin saudara. Saya bilang tadi ada yang keras, yang lain itu langsung pelan semua ini. Amin saudara. Nggak boleh. Wanita idaman lain aja nggak boleh. Pria idaman lain aja nggak boleh. Kok ada juru selamat di masa pandemi? Kok jadi boleh? Kan nggak boleh ada juru selamat lain. Ayatnya di mana Pak Pendeta Gede? Wah, Yesaya 43 ayat 11. Tanya sama pendeta saudara. Tenang aja saudara, saya nggak cari siapa-siapa. Saya cuma khotbahkan ini saja. Udah, baik kita lanjut tentang ujian. Ini sudah. Dia menyesatkan bangsa-bangsa. Dia memadamkan terang kita, menghilangkan pengharapan akan rapture. Betapa berbahayanya ini. Inilah ujian di akhir zaman. Saudara, Alkitab berkata, ujian ini akan gagal bila kita gegabah dan berlaku fasik. Tadi firman Tuhan dalam Daniel pasal 12 dikatakan, banyak orang akan diuji, ya, tapi orang-orang akan berlaku fasik. Tapi juga dalam Maliaki pasal 1 ayat 4 dikatakan ada orang-orang yang gegabah. Ini ujian di akhir zaman. Dan ujian ini kena kepada semua orang. Dan tetap saya bawa kabar baik. Apa kabar baiknya Pak Pendeta Gede Karisma? Kabar baiknya begini, kalau saudara pernah gagal di ujian ini, saudara pernah tidak berhati-hati, mungkin karena kurang berjaga-jaga, mungkin karena kita dengar daripada entah siapa yang berkata, ada tuh saya dengar ada pendeta di internet, saya yang jadi jaminan katanya. Mana ada di firman Tuhan begitu? Memang ada firman Tuhan berkata pendeta boleh menjadi jaminan untuk barang itu tanda binatang apa tidak? Kan tidak ada. Saya menjadi jaminan untuk keselamatan, enggak ada. Ada haleluya saudara. Haleluya. Dari ngomongnya aja udah salah. Mau menjamin orang tentang keselamatan, mana ada? Dalam Yesus baru ada keselamatan. Ya. Jadi saudara, bila bisa sempat salah dan gegabah, saya tetap bawa kabar baik, berlari kepada Tuhan Yesus dalam pertobatan. Urusan ini yang bisa tolong hanya satu. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Lari kepadanya dalam pertobatan. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Tuhan Yesus sanggup berikan kemenangan. Tuhan Yesus sanggup sembuhkan sayap-sayap yang patah. Kan begitu. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Kan begitu kan dalam kitab apa itu? Yoel. Dalam kitab Maliaki. Pada hari Tuhan itu. Ya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau saudaraku, kalau sayapnya sembuh tentu saja burung kalau sayapnya luka, sayapnya patah nggak bisa terbang.
Tapi firman Tuhan berkata, kamu yang takut akan namaku, bagimu terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa buat itu. Dalam kitab Yoel ada orang-orang yang terikat, dikatakan, tapi juga Roh Kudus dicurahkan supaya mereka menjadi golongan orang-orang terlepas. Saya ingat ayatnya Yoel 2 ayat 32, bunyinya gitu. Kenapa saya bisa ingat? Karena memang hati saya ada di pada saudara-saudara supaya saudara terlepas. Terus saya mau kasih tahu yang jahat sih siapa? Saudara nggak jahat, saudara itu korban tipu muslihat. Yang jahat itu ya setan tadi yang menipu tadi. Setan tadi dengan tanda binatangnya. Saudara tuh kena tipu. Nah, gimana? Masa ada orang kena tipu nggak mau bereskan? Nah, supaya saya juga peduli. Nah, di dalam ayat itu dikatakan, kamu kalau mau jadi terlepas, bisa ada orang-orang yang terlepas. Supaya jangan nanti banyak orang dari barat, timur, utara, selatan duduk bersama Abraham dalam kerajaan surga, sama Isa dan Yakub dan para nabi. Dan sementara anak kerajaan dicampakkan di dalam kegelapan. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang-orang yang sampai hari Tuhan terikat dan tidak terlepas. Tapi Tuhan sudah janji bisa terlepas. Caranya gimana? Ya, tidak ada jalan lain. Datang pada Yesus dengan pertobatan. Izinkan Dia melepaskan saudara dari cerat-cerat tanda binatang sebelum semua terlambat. Ini adalah ujian. Kalau gagal ujian, lari pada Yesus. Bukan, sudah gagal ujian, sudah bagaimana, terikat sampai, ya sudahlah, biarlah kami dilemparkan dengan anak-anak kerajaan. Enggak gitu. Lari pada Yesus supaya terlepas. Haleluya. Lari pada Yesus, gitu saudaraku ya, supaya selamat. Amin ya. Nah saudara, makanya kita harus terus berhati-hati, takut akan Tuhan dan terus berhati-hati, semakin fokus ya. Terus semakin fokus. Jadi kalau gitu sekarang gimana Bapak Ibu? Dalam ujian-ujian ini, saudara dan saya tetap harus hidup dalam pertobatan. Terus bertobat setiap hari. Saudara juga dengan saya tetap hasilkan buah-buah roh, karakter Kristus. Terus. Dan juga saudara tetap berhati-hati dan semakin fokus, ya, takut akan Tuhan, ya, dikatakan. Yaitu dengan cara bagaimana? Ini ke depan sampai sekarang sudah 3 tahun. Ingat, jangan pernah terima tanda binatang. Tidak terima tanda binatang. Dan nomor 2, bila sudah pernah sempat bertobat, jangan tunda-tunda, berlari pada Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada haleluya saudara? Haleluya. Nah kita lihat satu ayat terakhir. Mari lihat dalam Maliaki 4 ayat 1 dan 2. Maliaki 4. Mari kita baca, saya baca 1, 2, 3. Judulnya Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu pas kandang. Lihatlah saudara, dikatakan begini, walaupun sudah pasang sampai hari ini berakar dengan kuat. Dengar baik-baik, sampai hari ini berakar dengan kuat. Bahkan sampai hari ini membuat cabang, bercabang, cabang, buka cabang. Dan bangga sekali kalau sudah bisa, saya cabang dari mana? Cabang. Tapi nanti pada hari Tuhan ini orang-orang gegabah ini sampai tidak ditinggalkan, itu nanti semua cabang dan akarnya tidak ditinggalkan. Kan dikatakan begini ya, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, akan terbakar oleh hari yang datang itu. Inilah dia orang-orang yang gegabah. Ya, tetapi kita sudah belajar, saudara dikasih Tuhan, sehingga supaya pada akhir zaman sekarang, di hari-hari sekarang ini, kita tahu ada pertempuran dan ada ujian. Dalam ujian kita semakin berhati-hati, takut akan Tuhan, semakin fokus. Dan dalam pertempuran ini, saudara, tidak ada jalan lain.
Biarlah kita mengikatkan diri pada Tuhan. Biarlah kita angkat senjata doa kita. Biarlah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang bisa membuat kita menang hanya satu, urapan Tuhan. Hanya bisa kita menang dengan urapan Roh Kudus. Biarlah suami saudara diurapi oleh Roh Kudus. Bukan seperti Saul. Bukan. Saul juga diurapi Tuhan. Tapi seperti Daud. Haleluya. Istri saudara diurapi oleh Roh Kudus. Anak-anak saudara dan saya diurapi oleh Roh Kudus. Orang tua kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Orang yang tinggal di rumah kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Di rumah kita semuanya diurapi oleh Roh Kudus. Ingat, di pertengahan daripada meterai-meterai yang datang sebelum datang Tuhan itu, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini satu-satunya cara untuk menang menghadapi pertempuran di zaman. Tidak ada jalan yang lain. Alkitab sudah menyatakan, dan jalan ini kita semua bisa memilikinya. Kita semua bisa mengaksesnya. Jadi bila anak Tuhan tetap juga tidak mengaksesnya, salah sendiri. Ada haleluya saudaraku. Biarlah kita semuanya boleh semakin kuat, karena ke depan tidak semakin mudah saudara. Ya, tetapi saya sudah beritahu bagaimana cara menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Kita akan angkat pujian kita. Oh, bisa Kak? Kalau nggak bisa pakai keyboard.